Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi perencanaan dan fungsi perorganisasian dalam lembaga pendidikan. Kami di sini dari kelompok 1 terdiri saya sendiri, yaitu Zulfatul Mahfudah NIM 35. Saya Yuliani Sarulia dengan NIM 10. Saya Fiulan AC dengan NIM 27. Oke, mari kita simak videonya. Oke teman-teman semuanya, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu terkait pengertian dari manajemen lembaga pendidikan. Manajemen lembaga pendidikan adalah sebuah proses yang mengatur proses dalam dunia pendidikan itu sendiri. Adapun kegiatannya menurut Mustari pada tahun 2014, yaitu manajemen lembaga pendidikan merupakan sebuah proses pengelolaan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tujuannya adalah pendidikan. Oke teman-teman semua, kita masuk pada materi yang kedua. Pada materi yang kedua ini kita akan bahas terkait fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen lembaga pendidikan itu. Tapi di sini kita akan bahas dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan dan yang kedua fungsi pengorganisasian. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Menurut Bintoro Cokro Aminoto, fungsi perencanaan adalah sebuah proses atau kegiatan mempersiapkan kegiatan itu secara sistematis. Yang kedua, menurut Prajodia, menurut beliau, fungsi perencanaan adalah fungsi penentuan atau perhitungan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang terakhir yaitu menurut Dior. Menurut Dior, fungsi perencanaan itu adalah sebuah kegiatan mempersiapkan atau kegiatan memutuskan suatu keputusan kegiatan yang akan dilaksanakan di kemudian hari atau di waktu yang akan datang. Selanjutnya kami akan menjelaskan bahwa dalam perencanaan itu sendiri terbagi menjadi 9 jenis. Yang pertama yaitu perencanaan makro. Dalam perencanaan ini, penetapan kebijakan dan juga cara mencapai tujuannya itu adalah tingkat nasional. Yang kedua yaitu perencanaan meso. Pada perencanaan meso ini, penetapan kebijakannya itu menjabarkan dari perencanaan makro. Dan yang ketiga yaitu perencanaan mikro. Kalau tadi makro, yang kedua meso, dan yang ketiga adalah mikro. Nah, pada perencanaan mikro ini, kebijakannya itu menjabarkan dari perencanaan meso. Jadi perencanaan meso ini adalah perencanaan yang menjabarkan dari makro, dan meso ini dijabarkan oleh mikro gitu. Dan yang keempat yaitu perencanaan strategik atau renstra. Nah, pada perencanaan ini adalah kebijakannya itu untuk skala panjang atau jangka waktu yang panjang gitu. Oke, kita lanjutkan. Jenis yang kelima yaitu adalah perencanaan koordinatif atau manajerial. Nah, teman-teman, pada jenis perencanaan koordinatif ini adalah lebih mengarahkan kepada jalannya pelaksanaan. Selanjutnya yaitu perencanaan operasional. Kalau dalam perencanaan koordinatif itu adalah memusatkan kepada jalannya pelaksanaan. Kalau dalam perencanaan operasional ini adalah memusatkan kepada apa yang akan dikerjakan gitu. Selanjutnya adalah perencanaan jangka pendek. Pada perencanaan jangka pendek ini, cakupan waktunya adalah kurang dari 5 tahun. Dan yang ke-8 yaitu adalah perencanaan jangka menengah. Pada perencanaan jangka menengah ini, cakupan waktunya adalah kurun dalam 5 sampai 10 tahun, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu adalah perencanaan jangka panjang. Pada perencanaan jangka panjang ini, waktunya itu adalah 10 sampai pada 25 tahun. Masuk pada materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup perencanaan. Ruang lingkup perencanaan yang pertama yaitu untuk membantu manajemen menyesuaikan diri, yang kedua yaitu untuk membantu kristalisasi persesuaian masalah utama, yang ketiga yaitu untuk membantu manajer untuk supaya tahu gambaran dari keseluruhan, yang keempat yaitu untuk menempatkan tanggung jawab supaya lebih tepat. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yuni. Ada manfaat fungsi perencanaan dalam lembaga pendidikan. Yang pertama itu apa? Adanya penentuan tujuan dalam lembaga pendidikan. Jadi, diadakannya rencana itu untuk mencapai tujuan dari si lembaga pendidikan tersebut.
Kalau kita tidak ada rencana, lalu bagaimana kita akan mencapai tujuan dari lembaga tersebut? Dan yang kedua juga ada landasan kebijakan juga. Nah, landasan kebijakan ini juga dibutuhkan untuk nantinya melakukan pekerjaan di dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga juga ada mengukur kemampuan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Jadi juga tidak hanya materi atau teori saja. Nah, juga dibutuhkan efektivitas dari pekerjaan tersebut. Oke, yang selanjutnya ada kepastian kegiatan yang relevan dalam tujuan tersebut. Nah, jadi untuk mencapai tujuan tersebut, kita juga perlu kegiatan-kegiatan yang relevan dengan tujuan tersebut. Nah, misal di sebuah sekolah itu tujuannya mendidik siswa menjadi berjiwa sosial, tetapi di dalamnya tidak ada kegiatan-kegiatan yang berjiwa sosial, seperti tidak diajarkan tanggung jawab, tidak diajarkan kerjasama, tidak diajarkan tolong-menolong. Nah, itu kan tidak relevan dengan tujuan yang Oke, yang selanjutnya itu adanya harapan untuk memperoleh kemajuan. Nah, jadi dengan tujuan itu kita juga harus mengharapkan kemajuan, karena kemunduran dalam pendidikan tersebut. Nah, selain itu ada juga hasil yang dirancangkan dengan standarnya, bukan malah zong, tidak ada hasilnya. Kalau kita sudah punya rencana, punya tujuan, punya landasan, kita kerja kita juga sudah bagus, itu pasti akan membuahkan hasil. Yang selanjutnya itu adanya penilaian dari hasil yang dicapai. Tujuannya ada penilaian itu apa? Untuk memotivasi kegiatan yang selanjutnya dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yang kurang. Nah, selanjutnya itu ada menghilangkan ketidakpastian sasaran dan tujuan. Kalau kita sudah mempunyai tujuan, sudah mempunyai landasan, sudah mempunyai kerja yang bagus, nantinya itu sangat minim sekali untuk tidak mencapai tujuan tersebut. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip fungsi perencanaan dalam lembaga pendidikan. Yang pertama itu ada WOT. WOT itu apa yang akan kita kerjakan. Dalam mencapai tujuan, seharusnya kita itu harus bisa menentukan dulu apa dulu yang akan kita kerjakan. Yang kedua ada why. Why itu mengapa dikerjakan, atau bisa disebut juga dasar pertimbangannya. Misal ada orang tua yang mau menyekolahkan anaknya. Nah, dia itu harus mempunyai pertimbangan sendiri. Misal mau menyekolahkan SD atau MI ya. Nah, dia lebih tertarik kepada MI karena apa? Nah, dia itu harus punya alasan-alasan tersebut, seperti nanti kalau di MI anak saya bisa mengaji dan pelajarannya pun tidak kalah juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada wo itu siapa yang mengerjakannya. Kalau dari orang tua dan anak untuk mau menyekolahkan anak tersebut, siapa yang mengerjakan itu ya orang tua dan anak tersebut. Mengapa orang tua juga mengerjakan? Karena orang tua itu yang merencanakan anaknya yang melaksanakan. Yang keempat ada where itu dimana tempat yang akan dikerjakan, misal di SD, MI atau di lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Apa sih fungsi organisasi itu? Yang pertama ada menurut Gibson, keseluruhan proses memilih orang tua. Dalam organisasi itu tidak seenaknya memasukkan orang-orang. Seperti kita masuk ke organisasi besar, PPU, MPS, kan kita melalui tes, melalui wawancara. Nah, itu fungsinya apa? Untuk mengetahui potensi dari orang tersebut. Biar kita yang memilih itu tepat untuk memasukkannya. Oke, yang selanjutnya ada menurut Sloan Perotti, mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang. Contohnya bagaimana? Seperti di OSIS dalam sekolah. Dalam menjalankan kegiatan sekolah itu seharusnya semua murid berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam partisipasinya itu dibutuhkan OSIS untuk mengatur jalannya acara tersebut. Jadi biar acara tersebut itu berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya ada penetapan struktur peranan internal dalam suatu lembaga.
Di dalam organisasi itu dibentuklah struktur agar apa? Agar bisa mengatur jalan cara dan bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut dengan fungsi pengorganisasian. Apa sih fungsi pengorganisasian itu? Yang pertama ada menurut Gibson. Menurut Gibson, keseluruhan proses memilih orang-orang dalam organisasi itu tidak seenaknya memasukkan orang-orang. Seperti kita masuk ke organisasi misal PPU, MPS, kan kita melalui tes, melalui wawancara. Nah itu fungsinya apa? Untuk mengetahui preferensi dari orang tersebut. Biar kita yang memilih itu tepat untuk memasukkannya. Oke, yang selanjutnya ada menurut Stephen Pelosi, mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang. Contohnya bagaimana? Seperti di OSIS dalam sekolah. Dalam menjalankan kegiatan sekolah itu seharusnya semua murid itu partisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam partisipasinya itu dibutuhkan OSIS untuk mengatur jalannya acara tersebut. Jadi biar acara tersebut itu berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya ada Cons-Up, penetapan struktur peranan internal dalam suatu lembaga. Di dalam organisasi itu dibentuklah struktur agar apa? Agar bisa mengatur jalan cara dan bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut dengan Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pengorganisasian dalam manajemen pendidikan. Yang pertama ada organisasi lini dan staf. Jenis organisasi ini unitnya berhubungan melalui jalur langsung, jadi adanya atasan dan bawahan. Contoh dalam pendidikan itu ada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kedua ada organisasi matrik. Jenis organisasi ini unitnya berhubungan melalui tanpa ada jalur langsung. Contoh dalam pendidikan yaitu terdapat berbagai jenis pekerjaan yang diarahkan ke berbagai tujuan. Yang ketiga organisasi fungsi. Jenis organisasi ini unitnya berhubungan melalui fungsi. Contoh dalam pendidikan itu ada pembuatan rencana pembelajaran, pengembangan program pembelajaran, dan pengendalian sumber daya. Yang keempat, organisasi gerak. Jenis organisasi ini unitnya bekerja secara keseluruhan dan terintegrasi. Contoh dalam pendidikan ada pengajaran, penilaian, dan pengembangan siswa. Dan yang terakhir, organisasi virtual. Jenis organisasi ini unitnya berhubungan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Contoh dalam pendidikan ada platform belajar dan aplikasi pendukung pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu manfaat pengorganisasian. Yang pertama yaitu membantu koordinasi supaya berjalan dan lancar. Yang kedua, memperlancar pengawasan dalam berorganisasi. Yang ketiga, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Yang keempat, dapat menghemat biaya. Yang kelima, dapat meningkatkan kerukunan hubungan antar anggota. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama, memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, memberi wewenang dan tanggung jawab kepada setiap anggota sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, mengenal psikologis setiap anggota. Dan yang keempat, relativitas nilai-nilai. Ruang lingkup pengorganisasian. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, terutama sumber daya manusia. Yang kedua, membagi tugas kepada setiap anggota. Yang ketiga, menyediakan alat, fasilitas, dan sarana kerja. Yang keempat, menentukan pekerjaan yang akan dilakukan oleh anggota. Yang kelima, menempatkan anggota sesuai dengan keahliannya. Yang keenam, memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada setiap anggota. Yang ketujuh, adanya perekrutan, penyeleksian, dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Baik, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah pengorganisasian menurut Ernest Dahl. Yang pertama, merincikan setiap tugas dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total dilakukan oleh satu orang, biasanya dilakukan oleh pemimpin organisasi. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan untuk mengkoordinasikan pekerjaan, biasanya akan diadakan rapat-rapat dan beberapa pelatihan.